Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Ardiansyah akan mempresentasikan tentang cara membuat program bioskop menggunakan bahasa C. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dari program bioskop. Kami memiliki konsep pembelian tiket bioskop yang dilakukan secara offline, di mana menjadikan program dalam mesin pembelian tiket bioskop yang dapat menampilkan jadwal film yang tayang pekan ini dan pekan depan, dapat melakukan pembelian tiket dan mencetak struk tiket. Nah, selanjutnya bagian pertama di program C ini dideklarasikan header STdio, stdlib, time, dan Windows. Di mana untuk header time sendiri digunakan karena di program yang kami buat menggunakan real time saat melakukan pemesanan tiket bioskop. Saat user memesan, maka waktu itu juga data waktu real time akan diketahui. Sedangkan untuk header Windows ini digunakan salah satunya untuk memanggil sleep, di mana ini digunakan untuk menjeda suatu perintah. Jika dilihat dari outputnya lebih ke penganimasian program. Di bawahnya dideklarasikan beberapa function yaitu list film, pembelian tiket, loading, detail film 1-4 untuk film yang tayang pekan ini, detail film 1-4 untuk film yang tayang pekan depan atau upcoming, struk pembelian tiket, dan yang terakhir keluar. Setelah itu, kami juga mendeklarasikan tipe data global, di mana ini digunakan agar semua function yang membutuhkan deklarasi ini tidak perlu menuliskan lagi di functionnya, jadi lebih mengefektifkan baris kode yang dibuat. Tipe data globalnya sendiri yaitu struk tm, bintang, dan memberikan variabel. Di sini kami memberikan nama variabel waktu underscore lokal, lalu juga dibuat variabel waktu underscore sekarang dengan tipe datanya time underscore t. Keduanya ini digunakan untuk waktu pembelian tiket. Di bawahnya juga dideklarasikan variabel biasa dengan tipe data integer yaitu variabel hari, film, jam tayang, jumlah underscore tiket, A, B, I, dan variabel angka underscore kursi dengan batas 50 array. Dilanjutkan dengan mendeklarasikan jam tayang dengan tipe data float, yaitu variabel jam underscore studio 1 dan 2, dan variabel jam underscore studio 3 dan 4 dengan 6 array. Jumlah array di sini mendefinisikan jumlah isian di dalam array. Akan tetapi dalam pemanggilan array terhitung dimulai dengan indeks 0. Misalnya, array jam underscore studio 1 dan 2 dengan indeks 2, maka yang akan terpanggil adalah 13.10, bukan 10.20. Indeks 0 berisi 0. Dan pada saat penginputan nanti pun tidak mungkin array 0 akan terpanggil karena ada berbagai macam kondisi. Sebelumnya, variabel jam studio ini dibedakan karena ada 4 studio dalam bioskop, di mana studio 1 dan 2 memiliki jam tayang yang sama, dan studio 3 dan 4 memiliki jam tayang yang sama, karena berada pada arah yang sama. Lalu juga dideklarasikan tipe data integer dengan variabel harga underscore tiket, total underscore harga, bayar, dan kembalian. Dalam deklarasi ini digunakan bagian pembayaran tiket. Kami juga menambahkan array 2 dimensi, di mana variabel judul dan variabel seat dengan tipe data karakter. Array 2 dimensi ini sama halnya dengan matriks 2x2. Dalam variabel judul dengan indeks 5 dan indeks 50, array pertama berisikan 5 artinya 5 ke samping, dan array kedua berisikan 50 artinya 50 ke bawah. Jadi array di sini digunakan untuk batas dalam isian penginputan nanti. Variabel judul dengan array 5 berisikan 5 array judul, yang dideklarasikan dengan indeks 0-nya error. Jadi terdapat 4 film yang tersedia di bioskop karena ada indeks 1-4 yang digunakan. Begitu pula pada array 2 dimensi variabel seat. Dan yang terakhir dalam tipe data global ini adalah variabel row dengan batas 50. Maksud row di sini adalah huruf kursi yang akan dipilih user. Kemudian lanjut ke function main. Di dalam function main atau fungsi utama ini berisikan yang pertama deklarasi variabel menu dengan tipe data integer. Kemudian ada sistem CLS yang digunakan untuk menghapus atau membersihkan output semua layer. Lalu ada function loading. Nah, mungkin di sini akan beralih terlebih dahulu dengan isian function loading. Sebelum itu juga terlihat ada gotoxy, di mana ini berfungsi agar tampilan berada sesuai dengan keinginan atau memindahkan posisi hal yang diperintahkan, di mana dalam kurung tersebut terdapat nilai X dan Y dan diberi nilai. Dan untuk memanggil gotoxy digunakan prosedur sebagai berikut. Di dalam fungsi loading juga berisikan desain tampilan. Ada perintah untuk menampilkan titik dengan slip yang bisa dipanggil untuk memberi jeda titik sebesar 500 milidetik. Lanjut kembali ke function main. Yang pertama, kami memberikan label menu, lalu berisikan tampilan dari fitur program yang
program yang kami buat yaitu ada fitur jadwal film untuk melihat film pekan ini dan film upcoming. Lalu ada fitur pembelian tiket, fitur struk pembelian, dan fitur keluar. Nah, fitur ini dapat digunakan dengan pengkondisian if else. Jika angka yang diinputkan 1, maka akan masuk ke function list film. Jika angka yang diinputkan 2, maka akan masuk ke function pembelian tiket. Jika angka yang diinputkan 3, maka akan masuk ke function struk pembelian tiket. Dan yang terakhir, jika angka yang diinputkan 4, maka masuk ke function keluar. Dan jika selain angka tersebut akan masuk ke else, yang akan menampilkan masukan keyword dengan benar, dengan diberi jeda 1200 milidetik. Lalu akan masuk ke Goto menu. Nah, Goto di sini untuk memerintahkan agar berpindah ke label yang dituju. Karena label di sini yang digunakan menu, maka akan kembali ke label menu, yaitu kembali ke atas. Lanjut dengan function list menu. Saat tampilan fitur yang dipilih angka 1, maka akan masuk ke fungsi ini. Pertama, mendeklarasikan variabel lihat film dan detail film dengan tipe data karakter, dan variabel pilih detail dengan tipe data integer. Dilanjut dengan menghapus semua layar sebelumnya. Lalu masuk ke tampilan jadwal film untuk pekan ini. Di situ tertera pilihan ingin melihat detail film atau tidak. Jika iya, maka akan ada pertanyaan lagi untuk film yang ingin dilihat detailnya dari nomor 1 sampai 4. Pilihan nomor akan masuk dengan pengkondisian if else, dan di dalamnya terdapat function detail film dari masing-masing film. Hal baru seperti gauge pun digunakan agar saat tampilan detail film akan menunggu perintah dari user untuk menekan enter. Jika input selain 1 sampai 4, akan tampil keyword salah dan masuk ke label list film. Jika yang diinputkan dalam pertanyaan detail film adalah T kecil atau T besar, maka akan lanjut ke bawah pertanyaan untuk melihat jadwal untuk pekan depan atau tidak. Nah, sebelum itu dilanjut jika yang diinputkan selain itu akan kembali ke list film yang sudah diberi label sebelumnya di atas tampilan jadwal film. Selain Y kecil, Y besar, T kecil, dan T besar akan menampilkan keyword salah dan akan kembali ke label list film. Berikut beberapa function dari detail film. Selanjutnya akan masuk ke pertanyaan jadwal film pekan depan. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, di sini yang membedakan adalah nama film dan isi detail filmnya. Pertanyaannya pun sama menggunakan pengkondisian if else. Selanjutnya masuk ke function pembelian tiket. Di sini pertama ada lanjutan pendeklarasian waktu pada tipe data global. Hal ini tidak bisa masuk ke tipe data global karena tidak memiliki tipe data sehingga dimasukkan ke masing function yang membutuhkan waktu. Di mana fungsi time 0 dimasukkan ke variabel waktu sekarang, lalu waktu sekarang dimasukkan ke dalam pemanggilan waktu real time-nya yaitu local time, dan hasilnya dimasukkan ke variabel waktu lokal. Nah, waktu lokal ini yang akan digunakan dalam mendeklarasikan hari, tanggal, bulan, dan tahun secara real time. Lanjut, setiap memasuki fitur akan dimasukkan function loading. Hal ini agar penganimasiannya terlihat. Ada label pilih ulang agar saat input tidak sesuai dengan pilihan akan menuju label itu. Dilanjut dengan menampilkan tampilan list film pekan ini. Nah, mungkin di sini di dalam kodenya harga tiket dan hari dalam real time ditulis di bawah jadwal. Akan tetapi karena menggunakan Goto XY di mana nilai X dan Y dimasukkan, akan menampilkan output di mana harga tiket dan hari akan tampil di atas list film. Variabel waktu lokal tadi digunakan dalam memanggil range dalam tm_wday. Lalu dimasukkan ke dalam variabel hari. tm_wday adalah time day of week atau hari dalam seminggu, di mana range-nya adalah 0 sampai 6. Variabel hari ini yang berisikan waktu real time dalam range tadi digunakan pengkondisian. Di sini kami menggunakan switch case, di mana range tadi 0 sampai 6. Range 0 akan dimulai dengan hari Minggu dan seterusnya. Dan tiap case pun diberi deklarasi harga dan tiketnya. Nah, untuk weekday 40.000 dan weekday dan weekend 50.000. Tampilan switch case-nya semuanya dikesampingkan agar kode menjadi rapi dan mudah untuk dibaca. Kemudian saatnya menampilkan tanggal, bulan, dan tahun secara real time. Tanggal di sini digunakan TM day atau TM day of month yang range-nya 1 sampai 31. Lalu untuk bulan digunakan TM month atau time month yang range-nya 1 sampai 11. Nah, di sini kami menambahkan
plus 1 setelah TM-on karena jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Penambahan ini untuk menambah range-nya. Sedangkan untuk tahun digunakan TM year plus 1900, artinya time year since 1900. Fungsi waktu dari sananya. Dengan ini, maka waktu real time dapat ditampilkan dengan digabungkan dengan variabel waktu lokal tadi. Lanjut di pemilihan film. Di sini pilihan yang tersedia 1-4. Dengan itu digunakan pengkondisian if else apabila film yang diinput kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka akan ditampilkan pilihan tidak tersedia dan akan menuju label pilih ulang. Selain angka itu akan masuk ke baris selanjutnya karena ls tidak ada isinya. Selanjutnya masuk ke pemilihan jam tayang. Jika yang diinputkan kurang dari 1 atau lebih dari 5, maka akan ditampilkan jam tayang tidak tersedia dan akan menuju label yang sama seperti pemilihan film tadi. Jika tidak, akan masuk ke else dan masuk ke baris selanjutnya. Lalu menampilkan tiket yang dipesan dengan menghapus semua layar terlebih dahulu. Lalu film tadi akan masuk ke array judul indeks film. Nah, maksudnya adalah input film tadi kan berupa angka dari 1-4. Angka di sini akan masuk ke array judul sebagai indeks. Jadi film tadi akan ditampilkan dari array sesuai inputan. Lalu untuk menampilkan jam, jika film sama dengan 1 atau 4, maka jam film akan ditampilkan dengan array jam underscore studio 1 dan 4 indeks jam tayang. Nah, seperti konsep tadi, variabel jam tayang diinputkan berupa angka-angka yang akan menjadi indeks dari array jam studio 1 dan 2. Alhasil, jam yang ditampilkan sesuai dengan pilihan film yang tersedia. Begitupun jika film sama dengan 3 atau 4. Dengan konsep yang sama, jam akan sesuai dengan list film dan jam yang tersedia. Jika tidak, akan berlanjut ke baris selanjutnya. Lalu akan ada pertanyaan jumlah tiket yang dipesan. Jika tiket yang dipesan lebih dari 7, maka tampilan pesan melampaui batas dan akan menuju label pilih jumlah tiket. Jika jumlah tiket yang dipesan kurang dari 1, maka akan menampilkan masukkan jumlah pesanan yang dengan benar dan akan menuju label pilih jumlah tiket. Dan jika tidak, maka akan beralih ke else yang tidak ada isinya. Dilanjut dengan pemilihan kursi atau seat. Kami menggunakan nested looping for untuk menampilkan kursi. Dilanjutkan dengan pemilihan kursi. Kami menggunakan nested looping for untuk menampilkan kursi, di mana A sama dengan 0 dicek apakah A kurang dari 6, lalu B sama dengan 1 dicek apakah B kurang dari sama dengan 16. Jika iya, akan mencetak seat indeks A dan B-nya. Array seat indeks A, di mana A di sini adalah hasil looping. Sebelumnya A-nya akan 0. Nah, dijadikan indeks dalam seat, maka yang akan tampil adalah A. Lalu untuk B-nya tadi kan sama dengan 1, maka akan ditampilkan 1. Nah, akan looping terus di for pada baris 327, hingga B-nya tidak memenuhi kondisi, maka yang tercetak adalah A1, A2, A3, dan seterusnya. Lalu kita mencetak desainnya dulu, baru looping ke baris 326. Untuk A-nya bertambah jadi 1, dan seterusnya, hingga semua kondisi dalam looping terpenuhi, dan akan keluar jika sudah tidak terpenuhi. Lanjut pilih kursi yaitu row atau huruf kursinya dan masuk ke looping kembali untuk menampilkan pilih kursi sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan. Dimulai dari B sama dengan 0 dengan kondisi B kurang dari jumlah tiket. Misalnya tiket yang dipesan 2. Lanjut akan mencetak nomor kursi semula B sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan kursi ke 1 dan diinputkan angka kursinya dan dimasukkan ke array angka kursi indeks B. Misalnya angka yang diinputkan adalah 1, maka dalam pengkondisian jika angka kursi B lebih dari 0 dan angka kursi B kurang dari sama dengan 16, akan menuju pilih angka kursi, di mana ini yang menjadi syarat kursi yang dipilih tidak boleh sama. Jika sudah, masuk ke perulangan for lagi. A sama dengan 0 dengan kondisi A kurang dari B, di mana B-nya tadi adalah 1, atau angka yang diinputkan tadi. Maka jika angka kursi indeks B sama dengan angka kursi indeks A, maka tampilkan kursi sudah terisi, dan akan menuju label cek kursi. Penjelasan lengkapnya, angka kursi 1 kan tidak sama dengan angka kursi 0. Jika penjelasan lengkapnya, angka kursi 1 kan tidak sama dengan angka kursi 0. Dia akan counter A-nya jadi sama dengan 1. Karena sudah tidak memenuhi syarat, maka akan masuk ke looping baris 337. Dan terus berulang hingga kondisi pesanannya terpenuhi.
Apabila terjadi angka kursi yang sama, akan mengulang hingga angka kursi yang dipilih berbeda. Berlanjut dengan pembayaran. Tampilan sebelumnya dibersihkan akan menampilkan tampilan film, jumlah tiket, dan harga tiket yang dibeli, dan kursi yang dipilih. Array judul indeks film. Dengan konsep yang sama seperti penjelasan sebelumnya akan ditampilkan. Lalu jumlah tiket dan harganya akan ditampilkan. Harga di sini sesuai waktu real time. Untuk seatnya menggunakan looping untuk mencetak row dan angka kursi indeks A. Dalam pembayaran, harga dikali jumlah tiket pesanan, dan dimasukkan ke variabel total harga, dan akan ditampilkan. Lalu user akan menginput jumlah yang dibayar dengan rumus bayar dikurang total harga, dan dimasukkan ke dalam variabel kembalian. Akan dicetak kembaliannya. Dan apabila kembaliannya negatif, maka tampilkan uang tidak mencukupi, dan akan menuju label pilih bayar. Dan jika tidak, tampilkan terima kasih, dan kembali menuju fungsi main. Dalam function struct pembelian tiket ini dideklarasikan kembali lanjutan bagian dari waktu real time yang tidak bisa dideklarasikan di tipe data global. Pertama akan loading terlebih dahulu dan masuk ke kondisi. Jika tiketnya lebih dari 0, maka akan masuk ke struct. Jika tidak tampilkan belum memesan tiket. Jadi maksud di sini adalah ketika pertama kali menjalankan program, apabila langsung masuk ke fitur 3 ini, maka yang akan ditampilkan belum memesan tiket. Karena memang belum memesan di fitur 2. Maka ini syarat untuk melihat struk adalah melakukan pembelian terlebih dahulu. Jika sudah beli tiket, maka struk tadi dengan pengulangan maka jumlah struk akan sesuai. Jika sudah beli tiket, maka struk tadi dengan pengulangan maka jumlah struk akan sesuai dengan struk berisikan tanggal, waktu, huruf kursi, dan angka kursi, price, dan harga. Dan fitur yang terakhir adalah function keluar, yang akan menampilkan loading dan terakhir membersihkan layar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.